Hai saudara semuanya, selamat datang di FLC Online Service. Dan hari ini saudara akan menyaksikan Good Friday Service. Dimanapun saudara berada saat ini, tentu saja siapkan hati dan pikiran saudara untuk kita sama-sama mau memuji menyembah nama Tuhan. Dan saat firman Tuhan disampaikan, saudara bisa memberikan respon yes atau amin saat firman itu menguatkan buat setiap kehidupan saudara. Jangan lupa untuk mencatat setiap hal-hal yang baik dan jangan disimpan sendiri, tapi bagikan juga kepada orang lain yang membutuhkan firman yang Anda terima hari ini. Dan untuk anak-anak, Anda juga bisa ajak untuk menonton di FLC YouTube channel. Akan ada konten untuk anak-anak Anda, sehingga anak-anak Anda di hari Jumat Agung ini juga bisa belajar firman Tuhan yang baik juga. Saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan di tempat ini. Malam itu terasa kelam. Hanya isak tangis yang mengiringi keberadaan kala anak manusia harus diserahkan pada kejahatan. Peluh pun telah berubah menjadi darah. Bahkan ketakutan menjadi teman dalam kesesakan saat nyawa diambang sengsara. Bak seorang pencuri di tengah malam, diseret dan dipaksa dengan pentungan. Bahkan teman pun menjadi lawan dalam pertempuran. Dan tragis, 30 keping perak menjadi acuan. Maka gerangan kemunafikan bergelora di setiap jiwa. Bahkan keangkuhan merasuk sukma. Hingga kau rela mengorbankan yang tak berdosa. Karena ulahku, ulahmu, ulah kita semua. Paku menjadi teman dalam teriakan. Bahkan mahkota duri jadi hadiah dalam pengorbanan. Masih sanggupkah engkau berdusta kawan? Kala salib menjadi saksi dari sebuah derita, namun bukti dari sebuah cinta. Namun ketahuilah, yang ia lakukan bukan tanpa alasan. Supaya kita dan Bapa kelak bisa bersama dalam satu peraduan, yaitu surga. Shalom, kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa buat setiap kita. Kita bersama-sama merayakan Jumat Agung pada hari ini. Dan ini adalah kali pertama khususnya buat saya pribadi, bahkan mungkin buat setiap saudara yang ada di rumah, merayakan Jumat Agung di rumah saja. Namun saya percaya bahwa kuasa dan darahnya Yesus Kristus lebih luar biasa. Dan bahkan saya percaya bahwa Dia sanggup memulihkan setiap keadaan kita saat ini. Dia sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dan darahnya berkuasa memberikan kemenangan buat setiap kita. Mari sama-sama siapkan hatimu bersama keluarga, bersama saudara di rumah. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama beribadah buat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa, Dia layak disembah dan layak dipuji. Dan Dialah Tuhan yang memberikan pengorbanan yang luar biasa buat setiap kita. Mari sama-sama sembah Tuhan. Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi?
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama angkat pujian ini dari awal dengan penuh rasa syukur. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat, kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Tuhan, dan berharga. Mari sama-sama nyatakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh kasih-Nya besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Nyatakan sungguh indah, sungguh indah, sebab Dia sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saya mengajak setiap saudara yang berada di rumah, boleh sama-sama nyatakan pujian ini, nyatakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, ya sungguh indah, sungguh indah. Oh, Engkau sungguh indah. Kami kagum akan pengorbananmu Tuhan. Ampuni kami yang tidak setia kepadamu. Sebab itu kami mengucap syukur. Allah kami besar, Dia kemenangan kami. Darahnya memberi hidup yang baru. Kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh-Mu. Pengorbanan-Mu ajaib, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Sungguh ajaib, sungguh indah. Engkau sungguh indah, sungguh indah, Yesus. Sampai selama-lamanya biar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu dan mengakui Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang hidup. Thank you Lord, thank you Lord. Sebab tidak ada yang dapat menggantikan darah-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat menggantikan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan buat kami Tuhan. Kau adalah persembahan yang hidup, yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kaulah Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan menyatakan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami nyatakan kami menang bersama-Mu Tuhan. Darah-Mu membasuh setiap kami. Pengorbanan-Mu memberikan penebusan yang baru dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hari ini kami sama-sama Tuhan mau menyatakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang kami alami. Kemenangan Tuhan terjadi bagi setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Dan kami mau deklarasikan itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan buat Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat suaramu dari awal, sama-sama nyatakan pujian buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Nyatakan Dialah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Sebab jiwa kami Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat suaramu sama-sama buat Tuhan, nyatakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu Tuhan ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga untuk setiap apa yang Kau lakukan di kayu salib. Kami tahu Tuhan, apa yang Kau lakukan di kayu salib saat ini adalah untuk menebus setiap kehidupan kami. Bahkan kami tahu Tuhan, kami yang harusnya ada di kayu salib itu, tetapi Engkau mau rela mati menggantikan hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang sempurna tidak akan pernah sia-sia dalam setiap kehidupan kami. Tapi pengorbanan-Mu akan memberikan kami sebuah pengharapan yang baru di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan telah menang atas maut, pengharapan kami akan bangkit karena Engkaulah satu-satunya juru selamat yang hidup dan tidak akan pernah mati lagi. Dan Engkau yang memberikan pengharapan yang baru buat hidup kami saat ini. Saat ini Tuhan, kami ingin mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang sudah masuk ke dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami yang terkena sakit COVID-19 Tuhan, apapun saat ini yang sedang dihadapi, apakah orang ini sebagai ODP ataupun PDP Tuhan, baik di rumah sakit ataupun di rumah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar untuk setiap bilur kesembuhan daripada Tuhan, menyembuhkan untuk setiap teman-teman kami dan sahabat kami semuanya, agar mereka boleh dipulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib dan hebat, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan
dalam segala sesuatu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kesehatan keluarga kami semua dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini kami social distancing. Kami berdoa melepaskan berkat buat setiap kehidupan mereka semuanya. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan mereka semua. Kami berdoa saat ini untuk setiap teman-teman kami, keluarga kami yang saat ini juga Tuhan sedang struggle banget untuk menghadapi situasi perekonomian di dalam bisnisnya atau pekerjaannya. Kami berdoa hari ini biar Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengharapan buat setiap kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan segala krisis apapun yang sedang terjadi hari ini pasti akan berlalu karena Tuhan yang tetap menyertai dan menguatkan buat setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami semua hari ini Tuhan kehilangan pengharapan kami sama Tuhan, karena kami tahu Tuhan hari ini kami butuhkan hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk setiap keuangan yang hari ini sedang struggle juga Tuhan di tengah-tengah keluarga kami semuanya. Kami berdoa biar kami diberikan hikmat untuk mengelola keuangan dengan baik. Kami boleh memiliki kehidupan yang minimalis. Kami boleh belajar berkata cukup terhadap segala sesuatu apapun yang kami miliki hari ini. Karena kami tahu Tuhan waktu kami bisa berkata cukup dan kami mengucap syukur dalam segala sesuatu, Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk kota kami Jakarta, negara kami Indonesia Tuhan, dan seluruh dunia ini. Biar Tuhan kami berdoa agar setiap pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu semuanya. Dan kami rindu ada sesuatu kegiatan yang normal terjadi lagi. Dan sekali lagi kami tak percaya bahwa seluruh dunia ini ada dalam kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan berikan kekuatan dan pengharapan untuk setiap kami semuanya. Berdoa dan berseru hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami di hadapan Kau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi saudara semuanya yang membutuhkan prayer request, Anda bisa menuliskan prayer request Anda di nomor di bawah ini. Anda bisa langsung menceritakan apa yang menjadi pergumulan Anda hari ini, karena kita siap untuk membantu Anda dan mendukung Anda lewat doa. Dan jangan lupa hari Minggu besok kita ada FLC Online Easter Sunday, yang pastinya jam 10 pagi saudara bisa online di FLC YouTube channel. Sampai bertemu dan selamat menikmati firman Tuhan saat ini. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua keluarga FLC. Saya mengucapkan selamat datang di FLC YouTube channel secara khusus di hari yang sangat istimewa untuk kita, orang percaya, murid-murid Yesus, dan gerejanya. Di hari yang luar biasa, hari ini, Jumat Agung. Dalam kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua, gereja Tuhan, dimanapun Anda berada, jangan sia-siakan hadiratnya, jamahannya, kuasanya, di mana Roh Kudus yang ada di kehidupan kita, membawa kita sampai bisa menyaksikan FLC YouTube channel pada hari ini. Kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Tidak ada seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya seperti apa yang dia lakukan bagi kita semua. Dia bukan hanya sahabat, tapi dia adalah Tuhan kita yang mau datang ke dalam dunia, menjadi seorang manusia, melakukan kehendak Bapanya, dan melakukannya sampai selesai. Kita melewati dan sedang menjalani hari-hari yang tidak mudah. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas, di kota dan di bangsa kita.
menghadapi virus COVID-19 ini. Tapi justru saya percaya, bukan kebetulan dalam menghadapi masa kesusahan ini, kita menghadapi dan juga melewatinya sebagai gereja Tuhan, di mana kita punya kesempatan memperingati kematian Yesus. Percayakah kita dan tahukah kita, betul dia disalib, tapi dia tidak mati selama-lamanya. Justru lewat kematiannya ada kemenangan yang luar biasa. Saya percaya, dimanapun kita berada, kalau kita mengambil waktu khusus hari ini untuk mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan dalam pimpinan Roh Kudus, supaya waktu kita bisa hidup hari ini sebagai gereja Tuhan, kita tahu di titik mana sebagai anak-anaknya kita masih sadar, kita masih mengingat dan percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala dan izinkan saya memimpin doa. Biarlah semua kita punya hati yang terbuka. Tanah hati kita siap untuk ditaburi. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat saudara sedang menyaksikan program ini. Tapi saya berdoa, saya percaya. Lewat waktu ini, saudara dikuatkan. Ada kekuatan, ada gairah, ada semangat, ada kepercayaan yang timbul di hati dan di hidup saudara. Dalam nama Yesus, dimanapun Anda berada, kuasa kemenangan terjadi dan mampir di kehidupan setiap saudara. Dan kita bersatu di dalam doa. Bapak, aku berdoa buat setiap keluargaku, Forward Living Church, buat setiap gerejamu, kami semua dimanapun kami berada. Aku mohon, berbicaralah di kehidupan setiap kami. Roh Kudus yang baik, bantu kami supaya kami bisa menerima, memahami, dan tidak berhenti percaya untuk sadar yang terbaik sudah Engkau berikan kepada kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Di masa-masa yang tidak mudah ini kami percaya hari yang luar biasa hari ini menjadi kekuatan yang baru buat kami, sehingga kami tidak berhenti dengan hidup kami. Tetapi apapun yang sedang Engkau titipkan, kami akan terus melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur hari ini. Kita punya kesempatan yang luar biasa. Memperingati kematian Yesus. Sebuah peristiwa yang dahsyat. Karena kita juga punya kesempatan. Artinya, untuk merenungi kembali kehidupan kita di dalam hadiratnya. Apakah sejauh ini kita masih hidup di dalam Dia, atau ternyata kita hidup sudah di luar Dia. Hari ini juga menjadi hari yang bersejarah buat kita semua, karena kita punya kesempatan dan undangan untuk kembali memperoleh pemulihan, lawatan, serta pertobatan. Karena setiap kali kita bisa merenungi dan mengingat kembali pengorbanan Yesus, kita selalu diingatkan bahwa kemenangan kekal bagi kehidupan kita yang percaya kepada Dia sudah terjadi. Itulah kenapa saya ajak saudara semua, mari bangkit dan bersukacitalah. Kenapa? Karena Dia sudah melakukan dengan sempurna sampai selesai buat kita semua. Peristiwa penyaliban Yesus bukan hanya bicara tentang peristiwa secara teologis, tapi peristiwa penyaliban Yesus juga bicara tentang sebuah peristiwa di mana semua kita yang percaya akan kejadian ini bisa memperoleh transformasi kehidupan, bisa memperoleh perubahan hidup di kehidupan kita jika kita percaya. Biarlah momen Jumat Agung ini memberikan saudara kerendahan hati untuk bisa percaya. Semua kita bisa berjalan sejauh ini karena cita Tuhan yang luar biasa. Dan Dia buktikan cintanya kepada kita tidak gagal lewat kematiannya. Itulah kenapa pada hari ini saya mau berbagi berkat sama saudara. Berkat untuk membantu kita semua diingatkan kembali. Ada 3 kebenaran. 3 hal yang kita bisa maknai untuk hidup kita.
Makna yang pertama yang saya mau bagi sama saudara. Peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa pengampunan. Sukacita, kabar baik buat kita. Bahwa lewat penyaliban Yesus, undangan terbuka untuk kita semua yang berdosa menerima pengampunan. Termasuk sampai hari ini. Jangan kecil hati. Jangan terus nyimpan kemarahan terhadap diri saudara sendiri atau mungkin kemarahan bahkan dendam kepada orang lain. Tidak ada yang sempurna kok di dunia ini. Tapi satu hal kabar baik buat saudara. Hari ini saudara hatinya bisa damai. Hatinya bisa tenang. Sudah bisa punya pikiran yang baik, yang enak hari ini. Karena tidak ada yang lebih indah selain kita sadar bahwa hidup kita bisa terima pengampunan. Dan jika saudara percaya hari ini, dimanapun Anda berada, pengampunan datang ke tempat saat saudara sedang menyaksikan program ini. Percaya dan terima pengampunan. Karena yang pertama yang kita bisa maknai, peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa pengampunan. Karena Yesus sendiri di atas kayu salib, Dia yang berkata lewat doa, lewat mulutnya, bicara tentang pengampunan. Dan Lukas, Dr. Lukas, seorang hamba, seorang murid yang luar biasa, punya intelijen yang luar biasa dan dipakai Tuhan lewat tulisan-tulisannya. Di dalam kitab Lukas 23 ayat 34, apa yang Alkitab katakan? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dan itu membuat Yesus tentunya tersedih. Dia kaget karena dia diperlakukan seperti itu. Tapi dia tidak berhenti dalam kekagetannya untuk menjadi kecewa dalam kemarahan. Tapi dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kabar baik buat kita bahwa kita punya kesempatan untuk mendapat undangan terbuka dari Yesus sendiri yang telah berkata, di dalam Dia, bersama dengan Dia ada pengampunan. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang menahan saudara. Seringkali banyak kejadian di hidup kita, kita tidak maju. Bukan karena keadaan yang di luar yang menahan kita. Tapi ada sesuatu dari diri kita sendiri, keputusan yang kita buat, yang kita tidak mau lepaskan dan masih kita bawa sampai hari ini. Dan ternyata seringkali yang membuat kita tidak maju. Karena kita tidak mau terima pengampunan atau melepaskan pengampunan. Hari ini peristiwa penyaliban Yesus bicara tentang pengampunan. Bahkan waktu kita mau percaya dan menerima pengampunan dari Dia. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia sendiri berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Di jalan salib terbuka kesempatan buat kita yang percaya terima pengampunan. Saya percaya dan saya berdoa Roh Kudus telah hadir dan tidak sekali-kali meninggalkan setiap saudara dimanapun Anda berada. Dan hari ini jangan keraskan hati, tapi silakan buka hati saudara dan izinkan Roh Kudus berbicara secara pribadi lewat setiap momen, detik demi detik, menit demi menit saat saudara menyaksikan program rohani di ibadah FLC Jumat Agung hari ini. Biarlah kasih Tuhan memeluk saudara dan izinkan saudara mulai mengakui dosa saudara. Mengakui hal-hal yang saudara perlu lepaskan di hidup saudara karena saudara tahu itu bukan milik saudara, dari Tuhan. Tapi itu adalah pekerjaan si jahat yang ingin merusak dan membinasakan saudara. Hari ini
saudara, kita semua, kita bisa terima pengampunan. Dan Tuhan sudah melakukannya saat ini dalam nama Yesus. Setiap saudara telah diampuni dosa-dosanya. Bahkan apa yang terjadi? Karena waktu kita menerima dan mau percaya, pengampunan terjadi. Saudara pasti memiliki hidup yang kekal. Dan saudara tidak akan dihukum. Karena apa? Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa kan? Dan apa juga yang terjadi kalau saudara percaya bahwa saudara mau menerima pengampunan? Saudara menerima berkat dari Tuhan. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka memperoleh hidup, bahkan hidup di dalam kelimpahan. Dan apa yang terjadi waktu kita mau terima pengampunan saat ini? Saudara akan hidup di dalam kerajaan bersama dengan Dia. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Peristiwa penyaliban Yesus adalah jalan dan harapan yang terbuka buat kita semua. Sehingga kita percaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita dalam lembaran yang baru. Sebagai pribadi yang berkemenangan. Tidak diikat, tidak ditahan oleh masa lalu. Tidak diikat, tidak ditahan oleh dosa. Oleh segala kegelapan dunia ini. Karena lewat pengampunan kita berpindah tempat. Dari gelap kepada terang. Dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Itulah kenapa Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makna yang kedua, yang hari ini, di hari istimewa, ibadah Jumat Agung, kita bisa terima untuk hidup kita. Peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa penyelamatan. Peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa penyelamatan. Di tengah-tengah kondisi, berita, bahkan keadaan kita juga tahu sudah diberlakukan. Yaitu pembatasan sosial berskala besar. Area karantinanya diperluas dalam rangka mencegah wabah COVID-19 ini lebih luas. Tapi kabar baik buat kita dimanapun kita berada dalam masa karantina ini. Saya ingin katakan, jika saudara percaya, saudara dan saya punya kehidupan yang kekal. Karena peristiwa penyaliban Yesus bicara juga peristiwa penyelamatan. Dia lakukan semuanya buat kita. Dan peristiwa penyelamatan, undangan ini juga diberikan oleh Yesus sendiri waktu dia di atas kayu salib. Kan saudara tahu waktu peristiwa penyaliban Yesus, dia nggak sendiri. Dia disalib sama 2 orang penjahat. Diperlakukan sama. Bahkan dia diperlakukan lebih kejam daripada para penjahat yang memang melakukan kejahatan. Tapi kan saudara tahu ada peristiwa yang sangat mulia. Di saat seorang penjahat yang ada disalib di samping Yesus. Dia dengan begitu berani mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Karena tercatat seperti apa yang di Injil Lukas. Yaitu Lukas 23 ayat 43. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, kepada kriminal, seorang kriminal yang disalib juga di hari yang sama, yang ada di samping Yesus. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga
Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa banget, dahsyat. Itulah kenapa buat saya kagum kalau diri saya dan keluarga saya bisa menerima ibadah Jumat Agung hari ini. Kita bisa peringati kembali peristiwa penyaliban Yesus untuk diri kita. Di masa-masa ini, hari ini, buat saya, keluarga, dan kami semua, kita semua sebagai gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita diingatkan, kita sudah menerima kemenangan kekal buat hidup kita. Artinya saudara dan saya, jangan lagi diperbudak, dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Jangan lagi saudara dibodohi oleh perangkap dunia ini, yang seakan-akan hidup saudara hanya tergantung dengan apa yang ada dalam dunia ini. Saya ingin katakan, hidup kita tidak tergantung dengan apa yang ada dalam dunia. Karena kita tidak berasal dari dunia. Kita hidup dalam dunia, tapi detik demi detik hidup kita karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu saudara complete set. Wholeness utuh, gak main-main. Saya gak tahu loh apa yang akan terjadi dengan hidup dan keluarga saya. Dengan diri saya sendiri deh, even besok dan minggu depan. Tapi satu hal saya percaya. Saya hidupnya sudah tercatat namanya di surga. Saya sudah menerima kemenangan kekal, total, sempurna untuk diri saya. Sampai misi Tuhan selesai. Ada tantangan, ada pergumulan, silih berganti bisa datang. Gak ada yang sempurna. Tapi satu hal saya tahu. Semua itu mendatangkan kebaikan. Tugas saya adalah menjaga dan merawat keselamatan yang Dia sudah beri. Itu tugas saya. Dan inilah tugas kita semua sama-sama sebagai gereja. Itulah kenapa dikatakan di Alkitab, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Bukan hanya ibadah pertemuan di gedung gereja. Tapi selama saudara FLC memiliki YouTube channel di tengah-tengah masa karantina ini, pembatasan ini, saudara jangan biarkan iblis mencuri fokus, momen, waktu terbaik untuk saudara terima berkat dari Tuhan lewat program-program di FLC. Tapi marilah hari-hari ini saudara kita semua saling mendoakan, saling menjaga. Kelompok sel, bangun kehidupan hubungan lebih intim lagi, lebih giat lagi lewat program atau aplikasi-aplikasi yang ada yang membuat kita semua tidak putus dalam hubungan. Karena saya percaya di balik semua proses ini ada kemenangan besar yang terjadi yang kita akan terima. Tuayan akan terjadi dan kita dipersiapkan hari ini dan sekarang. Kabar baiknya, saudara nggak perlu takut dan khawatir. Karena keselamatan dari Tuhan lewat peristiwa penyaliban sudah dilakukan. Hari ini saudara tinggal terima proses itu dan percaya keselamatan sudah menjadi milik saudara. Seperti yang dilakukan oleh seorang penjahat, seorang kriminal. Dia percaya bahwa Yesus itu tidak bersalah. Itu sebabnya dia katakan, please jangan tinggalin saya, ingat saya. Dan kata Yesus, hari ini kamu ada bersama-sama dengan saya di dalam Firdaus. Sejarah-sejarah agama mengajarkan jalan yang berbeda tentang kebahagiaan, kekal, kemenangan kekal buat kehidupan kita. Lewat perbuatan baik, lewat amal dan lain-lain. Tapi Alkitab mengajarkan yang berbeda. Alkitab mengajarkan saudara bukan karena kuat dan gagah. Hanya oleh kasih karunia diberikan untuk saudara dengan kerelaan, percaya dan terima. Itulah kenapa Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita gak punya kekuatan apa-apa. Kita penuh keterbatasan. Kita gak bisa nyelamatin diri kita. Kebutuhan terbesar di hidup kita adalah pemulihan. Dan pemulihan yang paling indah adalah pemulihan lewat hubungan. Dan tidak ada hubungan yang lebih mulia, yang lebih kuat dan dahsyat daripada hubungan yang Yesus buktikan cintanya terhadap kita semua. Karena Dia mau mencintai kita sampai mati di atas kayu salib. Itulah kenapa Efesus 2 ayat 8 dan 9 bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yohanes 1 ayat 12 berkata,
Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak berhenti di situ. Injil Matius 16 ayat 16 sampai 18 bilang begini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Even Petrus sendiri mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saudara tahu jawaban Yesus kepada Petrus saat itu. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Hari ini gereja Tuhan dimanapun kita berada, yuk sama-sama di hari Jumat Agung ini terima dan percaya dengan iman bahwa Yesus mati di kayu salib untuk setiap hidup saudara. Karena hidup saudara begitu berharga. Hidup saudara begitu istimewa. Jadi saya nggak tahu kondisi saudara. Mungkin lagi sedih atau lagi suka. Tapi saya percaya hari ini momentum buat kita semua memperingati, memaknai peristiwa penyaliban Yesus. Dan makna yang kedua, penyaliban Yesus bicara tentang yaitu penyelamatan yang dilakukan buat kita semua. Itulah kenapa di 1 Yohanes 5 ayat 13 firman-Nya berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan yang terakhir, makna yang ketiga yang kita bisa maknai dari peristiwa penyaliban Yesus, bahwa peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa ketaatan total kepada kehendak Bapa. Itulah kenapa doanya Yesus dalam taman di Getsemani dalam Markus 14 ayat 36, dia sendiri yang berdoa dan berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bahwa Yesus sendiri pun berdoa. Karena dalam keadaannya sebagai Tuhan 100%, tetapi manusia juga 100%. Dia memiliki ketakutan. Tetapi luar biasanya, dia mengatasi ketakutannya kembali untuk tetap percaya. Dia harus melakukan apa yang Bapa mau terjadi di kehidupannya. Jika kiranya cawan ini bisa berlalu, tapi biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi. Masihkah kita punya ruang ketaatan di kehidupan kita? Di hari-hari ini, mungkin sudah hampir 3 minggu, kita lebih banyak di rumah, lebih banyak dengan keluarga, tapi juga itu kadang-kadang bukan berarti kita bebas hidup dari ketidaktaatan. Ada banyak gangguan godaan setiap hari masih terjadi. Tapi maukah kita di ibadah di hari yang istimewa Jumat Agung ini, kita kembali melihat kedalaman kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Masihkah kita punya ruang dan kemauan untuk taat, bahkan di hari-hari yang akan datang, di saat keadaan ini berlalu, COVID-19 akan selesai. Mungkin ada lewat pergumulan tantangan yang lain, tapi apapun kondisi musim yang ada di depan kita, masihkah kita yakin bahwa kita punya kualitas ketaatan yang tidak sama, kualitas ketaatan yang berbeda? Kita yakin bahwa kita akan bisa forward living, berjalan hidup menuju ke depan dengan kualitas ketaatan yang menyenangkan Tuhan lebih dari apapun yang pernah kita berikan sebelumnya. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari hari ini, biarlah lewat peristiwa penyaliban dan kita peringati di ibadah Jumat Agung ini, kita sadar semua bukan karena kuat dan gagah, semua karena kasih karunia Tuhan. Dengan apa kita bisa balas itu semua? Tidak dengan materi, tidak dengan benda-benda atau apapun, tidak dengan perbuatan baik,
bahkan amal. Tentunya terima kasih untuk kemurahan hati yang luar biasa. Kerendahan setiap hati gereja Tuhan. Luar biasa banget deh. Saudara begitu punya komitmen, kualitas kehidupan yang luar biasa. Saya sebagai gembala begitu bangga karena saudara percaya. Saudara tidak mengikuti apa kata dunia, apa kata daging. Karena saya bisa melihat bagaimana kerelaan saudara menabur, memberi setiap minggu lewat setiap tanggung jawab saudara, membawa perpuluhan ucapan syukur diakonia buah sulung ke rumah Tuhan. Lewat setiap bank transfer yang saudara lakukan. Sungguh dahsyat. Tapi saya juga yakin dan percaya bagaimana apa yang telah saudara lakukan sejauh ini. Bukan karena saudara bisa melakukannya. Bukan hanya karena saudara mau melakukannya. Tapi karena saudara punya ketaatan yang tidak berasal dari dunia ini. Secara logika, secara akal sehat, sulit, tidak mudah, bahkan mustahil untuk kita lakukan lebih dan ekstra. Tapi bagi Tuhan, jika saudara percaya, tidak ada yang mustahil. Orang mungkin berkata pintu akan tertutup, gerbang akan tertutup. Tapi jika saudara percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, memberikan semua yang terbaik buat hidup saudara. Dan sampai hari ini kita hidup. Karena Dia yang menciptakan matahari bisa terbit. Langit boleh ada, hujan boleh turun dan berhenti. Kita bisa beristirahat dan bangun kembali. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari hari ini, apa yang bisa kita kembalikan kepada Dia? Kita bawa kepada Dia. Selain ketaatan total kita untuk ikut menjadi seperti Yesus dan mengikuti apa yang selalu Yesus mau terjadi di hidup kita. Itulah kenapa di Roma 12 ayat terakhir pada hari ini. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan mengajak setiap saudara menyiapkan yang terbaik tentunya lewat sakramen perjamuan kudus. Saya percaya saudara telah menyiapkan roti dan anggur. Dimanapun saudara berada, biarlah momen ini lewat kehadiran daripada Yesus di kehidupan kita, Roh Kudus yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita sampai hari ini. Biarlah kita benar-benar bisa mengingat tubuhnya yang telah terpecah-pecah, darahnya yang telah tercurah, menjadi bagian kemenangan total di kehidupan kita sampai kapanpun juga. Dan biarlah lewat kerendahan hati kita mau terus belajar memaknai pengorbanan penyaliban Yesus, di mana semua kita terima pengampunan, kita terima keselamatan, dan kita diajak kembali untuk hidup di dalam ketaatan. Mari di dalam hadirat Tuhan siapkan waktu dan segala sesuatu yang perlu kita siapkan untuk menyambut tubuh dan darahnya. Puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita semua menyambut tubuh dan darah Yesus. Lewat setiap roti dan anggur, minuman yang sudah kita miliki dan kita siapkan. Biarlah hadirat Tuhan melawat di hari Jumat Agung ini. Menjamah hati saudara, menjamah pikiran dan kehidupan saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, dimanapun Anda berada, kasih Tuhan melimpah, kasih-Nya melimpah. Cintanya luar biasa dan saudara bisa rasakan. Rasakan hari ini. Dosa-dosamu diampuni Tuhan. Namamu tercatat di surga. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya di hatimu. Akui dengan mulutmu. Ya, saat ini terima Yesus sebagai Tuhan. Rasakan pelukannya.
saudara Anda tidak sendirian. Dunia tidak menjamin keamanan, kenyamanan, atau kepastian apapun. Ya, kita tinggal dalam dunia. Tapi kita tidak bisa berjalan dan hidup lebih lama dan lebih jauh kalau Tuhan tidak beserta dengan kita. Dan hari ini dia mengundang saudara. Dia beri kemenangan kekal untuk kehidupan saudara sampai kapanpun. Saudara percaya dan terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Saya percaya kita tidak menjadi manusia yang lama karena lewat tubuh dan darahnya. Kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita bisa hidup taat. Kita bisa hidup berkenan. Kita hidupnya bisa gak sama dengan dunia ini. Kita tinggal dalam dunia. Melakukan aktivitas kegiatan di dalam dunia. Apapun yang Tuhan titipkan, ya Tuhan berikan buat kita kelola. Tapi bedanya kita bisa kelola dengan baik. Kita bisa kelola dengan benar. Karena apa? Yang buruk, yang jelek, yang gelap. Dosa apapun itu judul namanya. Sudah dihapuskan. Tuhan mengampuni. Tuhan melepaskan kita dari keterikatan apapun terjadi. Terima. Di masa karantina ini, kemuliaan Tuhan hadir. Kita menjadi manusia yang tidak sama lagi. Kita dikuatkan, dan dikuatkan. Mari, angkatlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Amin. Terima, makanlah dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan setiap anggur minuman, setiap cawan yang ada di tangan kanan kita. Kita angkat dengan tinggi di atas kepala kita. Kita percaya apa yang di tangan kanan kita adalah bilur-bilur dari darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Kesetiaan, kerelaan yang sempurna dia berikan lewat kematian total. Darahnya sampai tercurah. Dan pada hari ini hanya oleh darahnya yang tercurah, kita yang percaya, kita terima pengampunan, kita terima pemulihan, pemurnian, penyucian terjadi dimanapun kita berada. Terima dengan iman, lembaran yang baru siap untuk kita jalani di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Amin. Terima dan minum dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Mari ambil waktu beberapa saat. Dimanapun Anda berada. Berterima kasih. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nikmati hari Jumat Agung ini. Nikmati dengan rasa syukur. Ya. Ambil beberapa saat. Ambil waktu saudara berdoa. Berterima kasih. Haleluya Yesus. Bapa, aku berdoa bagi setiap keluargaku. Jamahanmu mengalir. Haleluya. Roh Kudus Engkau hadir di setiap kehidupan. Atmosfer yang tidak sama turun terjadi dimanapun keluargaku saat ini sedang menyaksikan FLC YouTube channel pada hari ini. Jamah Bapa. Terima kasih untuk momen waktu di mana kami boleh memperingati penyalipan, peristiwa penyalipan-Mu. Kami percaya ini bukan hari yang biasa tapi hari yang istimewa. Karena pengampunan kami terima, keselamatan kami terima. Dan terima kasih karena kami boleh menerima kembali undangan untuk hidup menjadi taat. Dan kami percaya kami akan berjalan di dalam ketaatan. Aku berdoa Bapa, berbicaralah dan kiranya Roh Kudus membantu membimbing semua kami. Supaya hari-hari kami tetap tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Kami tinggal dalam terang firman-Mu. Kami tidak menjadi liar, kami tidak menjadi asal-asalan. Karena kami tahu seluruh kegelapan
seluruh yang tidak berkenan sudah diangkat, sudah dilepaskan, dan Engkau memberikan kemenangan total bagi kehidupan kami. Kami terima dengan ucapan syukur, kami terima kemenangan terjadi di hidup kami sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa melimpah-limpah dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita semua katakan amin. Tuhan memberkati. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat suaramu sama-sama buat Tuhan, nyatakan. Karena salibmu